Bung Rocky. Kita lanjutin ngobrol. Sekali ini kita ngomongin tidak Pak Mahfud. Kita ngomongin sepak bola ya. Tapi tetap aja itu ada kaitannya dengan nanti dengan Pak Mahfud. Pasti ketemu itu benang merahnya. Dan jelas tadi malam sudah diumumkan oleh FIFA bahwa Indonesia itu batal menjadi tuan rumah U20 ya, Piala Dunia U20. Padahal Pak Erick Thohir sudah berusaha menemui ketua FIFA-nya, presiden FIFA di Doha. Dan Pak ingat Pak Bung Rocky masih ingat Pak Jokowi dalam kondisi penjelasannya seperti menghibah lah, mengingatkan bagaimana beratnya perjuangan untuk untuk mendapatkan kesempatan menjadi tuan rumahnya, tapi tiba-tiba batal gitu gara-gara penolakan itu. Tapi yang menarik dalam situs resminya FIFA itu justru tidak menyinggung-nyinggung soal Israel, timnas Israel, tapi bicara tentang transisi sepak bola Indonesia karena peristiwa Kanjuruhan gitu loh Bung Rocky. FIFA itu mengerti keadaan. Tentu dia nggak akan sebutin itu karena Israel. Nanti jadi kontroversi kan kalau FIFA memutuskan berdasarkan keributan di Indonesia yang basisnya penolakan pada Israel. Tapi FIFA arahnya kan jelas tuh. Dia tegur sekaligus menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia itu nggak dewasa di dalam soal semacam ini karena mencampurkan antara politik dan olahraga tuh. Jadi teguran FIFA itu teguran yang mengakibatkan kita dihentikan atau dicabut status sebagai penyelenggara, itu sebetulnya juga mencabut status Erick Thohir sebagai PSSI itu yang baru dipilih kan, dan mencabut Ganjar sebagai calon presiden. Itu kan dua-duanya ini kan akhirnya dipermalukan juga tuh. Dan netizen tentu menganggap bahwa ini gara-gara Erick dan Ganjar kita nggak bisa nonton itu kan. Tentu netizen ini bukannya nggak anti Palestina. Kalau soal Palestina semua warga negara Indonesia tentu ingin supaya Palestina merdeka. Tetapi ini adalah hiburan paling mewah nih. Ini soal olahraga nih. Jadi ini orang-orang ini nggak ngerti bahwa niat untuk menonton itu lebih tinggi daripada sinyal-sinyal ideologi di belakang penolakan itu. Kan netizen dengan sendiri bilang iyalah setelah selesai nonton kita juga tetap anti Palestina kok. Jadi anti Israel kok. Jadi hal-hal semacam ini kok nggak dipikirin kan. Jadi kemampuan Ganjar untuk mengantisipasi reaksi juga nggak ada. Demikian juga PDIP itu satu paket mereka itu. Nah Erick Thohir terjebak di situ. Jadi ini kutukan pertama pada Erick Thohir, karena itu nggak usah berupaya berambisi untuk menguasai PSSI. Itu dasarnya ini baru langkah pertama ya udah drop. Erick Thohir elektabilitasnya kalau dihitung sekarang drop lagi kan. Demikian juga Ganjar tuh. Jelas itu 30% dari mereka yang kasih suara pada Ganjar maupun Erick itu caci maki nih, gara-gara dua orang ini kita nggak bisa nonton sepak bola yang tarafnya internasional. Jadi sekali lagi itu yang mesti kita terang bahwa kemampuan pemimpin itu mau dia calon presiden atau ketua PSSI harusnya dibekali dengan perspektif gitu kan. Nah kalau perspektifnya nggak ada, begitu diumbar bahwa itu adalah isu politik ya dia ikut-ikut juga tuh. Sayang juga nih Ganjar nih nggak mampu membaca pikiran Jokowi juga kan. Kan Jokowi menghendaki supaya itu terjadi tuh. Bahkan Pak Yusuf Kalla yang udah mantan pun menghendaki itu terjadi karena bisa dipisahkan. Pada akhirnya kan bisa dipisahkan isu politik dan isu Vini Vici, isu olahraga kan. Jadi seharusnya ini biarin aja bermain di situ. Setelah itu dianggap bahwa oke, setelah mereka pulang ya mulai lagi demo tentang Palestina kan. Jadi dua hal nggak bisa mereka pahami bahwa kenikmatan menonton bola itu nggak ada urusannya dengan politik permusuhan antara Israel dan Palestina. Setelah permusuhan selesai pertandingan baru dimulai lagi isu politik. Mestinya begitu. Kalau nggak setiap kali kasus yang sama kan kita campur-campur dengan politik. Dan itu salahnya PDIP menggabungkan isu yang dulu diraih oleh Soekarno. Tapi kan pada waktu itu kan konfrontasinya habis-habisan blocking tentang Israel itu. Sekarang kan ada diplomasi cara lain untuk mengatasi konflik politik itu supaya terselamatkanlah muka Indonesia dari tudingan publik internasional bahwa nggak ngerti tentang olahraga kan, itu artinya kan. Jadi FIFA akhirnya secara bijak memutuskan ya udah nggak usah deh karena masih ada soal Kanjuruhan apalagi itu. Dan saya kira begini ya,
ini penolakan kali ini terhadap timnas Israel itu menjadi tidak genuine ketika PDIP masuk. Di situ itu yang jadi persoalan saya kira ya, Bung Rocky ya. Iya, itu pertama-tama tuh. Jadi urusan apa partai itu mempersoalkan session atau event yang diselenggarakan oleh FIFA. Kan itu intinya di situ kan. Karena mungkin PDIP udah ngomong, maka Ganjar supaya dapat simpati dari PDIP ikut-ikutan lagi begituan kan. Jadi ini Ganjar ini orang yang nggak punya pendirian tuh. Jadi sekali lagi dia cuma mau nebeng aja di dalam tidal wave, dalam arus pasang gitu. Itu soalnya. Nah kalau Erick Thohir memang terjebak tuh di situ. Dia mau nego dengan apapun ya dia nggak bisa bawa pikiran Pak Jokowi. Kalau dia bawa pikiran Pak Jokowi, dia kehilangan sentimen dari masyarakat Muslim yang sedang diasuh juga. Jadi ini tim sebut aja tim diplomasinya Erick Thohir juga nggak jalan, nggak mampu dia bikin prediksi apa reaksi FIFA nanti. Ya, ini memang netizen sedang, terutama pendukung sepak bola sedang menyerbu akun, bahkan ada pemain nasional segala macam menyerbu akunnya Ganjar Pranowo karena Ganjar Pranowo kan gubernur yang menolak itu, tapi belakangan kemudian dia bilang bahwa soal kedatangan timnas Israel itu diserahkan pada PSSI dan pemerintah. Loh, bagaimana sebenarnya dia ini mau ikut garisnya Pak Jokowi atau garisnya Ibu Megawati gitu? Maksudnya kan tegas nih ya. Iya, itu sebabnya Ganjar di ujung dilema ini artinya dia tahu juga bahwa dia udah bikin salah tuh. Maka dia mau koreksi, nggak bisa dikoreksi lagi karena dianggap Ganjar itu memang nggak punya prinsip, apalagi di belakang mulai mendua lagi kan. Jadi biasa aja dari awal bisa aja Ganjar pastikan aja memang saya tolak gitu demi nasionalisme segala macam. Justru di situ dia bisa jadi berbutu. Kalau sekarang kan dia mundur lagi dari pikiran di awal tuh. Jadi nggak jelas sebetulnya nih pemimpin seharusnya punya determinasi nih. Ganjar kelihatan nggak punya determinasi. Soal memutuskan urusan politik dan sepak bola dia nggak bisa, apalagi mau jadi pemimpin nasional. Kan di situ ujian pertama tuh. Kan dia ragu-ragu sebetulnya, atau pada akhirnya dia ragu terhadap apa yang diucapkan. Ya. Nah ini soal Erick, dan sebenarnya soal Erick ini kita sudah ingatkan ya ketika dia akhirnya bidding menjadi ketua umum PSSI dan kita tahu pasti dia akan berhasil gitu ya karena didukung oleh Pak Jokowi. Kan kita mengingatkan hati-hati loh, ini bisa jadi jebakan Batman atau jebakan bisa lumpur Vietnam nih ketika itu masuk ke PSSI. Kan banyak sekali, ini PSSI ini kursi panas. Kita tahu banyak sekali tokoh-tokoh nasional yang coba memanfaatkan PSSI untuk kendaraan politik, tapi nggak pernah ada yang berhasil. Dan ternyata nggak perlu waktu lama ya, akhirnya ini kan seharusnya jadi panggung utama Erick ya, menuju Pilpres 2024 dengan penyelenggaraan ini. Tapi tiba-tiba langsung jeblok gitu saja. Ya mestinya Erick merasa dia gagal. Jadi event pertama yang sifatnya mendunia dia gagal tuh. Nah karena itu dia mundur aja PSSI kan. Dia bikin aja munas luar biasa lagi supaya ya terjadi pemilihan baru. Supaya Erick sadar bahwa mending dia fokus untuk kampanye-kampanye, nggak usah urus lagi lembaga PSSI itu. Jadi cacat pertama itu justru disebabkan karena ambisi Erick untuk menguasai PSSI sebagai lahan politik. Itu konyolnya di situ kan. Dia mau cari elektabilitas dengan menguasai PSSI dan memanfaatkan CSR BUMN untuk membiayai PSSI. Semuanya itu dibaca oleh netizen sebagai ini akal-akalan doang gitu. Nah sekarang dia kena batunya oleh FIFA kan. Jadi disitulah semacam ya ada karma juga di dalam urusan-urusan semacam ini. Yes, oke. Nah ini kita kembali sedikit ya soal Kanjuruhan. Bagaimanapun juga saya kira tidak, meskipun kita tahu ini adalah bahasa diplomatik, tetapi FIFA saya kira melihat mengamati dengan serius kasus Kanjuruhan ini karena bagaimanapun ini salah satu tragedi kemanusiaan kedua terbesar dalam sepak bola. Dan sekarang ini para supporter Aremania dan khususnya mereka yang keluarganya meninggal dunia itu kan kecewa dengan vonis-vonis yang ringan di pengadilan, ada yang dibebaskan dan sebagainya. Dan saya kira buat FIFA juga merasa ini nggak serius juga. Jadi kita tidak boleh melihat bahwa alasan FIFA menggunakan Kanjuruhan sebagai membatalkan perhelatan U20 di Indonesia juga bukan semata-mata sekedar untuk ngeles, tapi itu juga soal yang serius menjadi perhatian FIFA. Ya saya kira itu poin dasarnya seperti itu. FIFA ya apa istilahnya, mumpung ada kasus di Indonesia, FIFA itu value-nya ya itu ya. Iya, jadi pintu masuk untuk
mengatakan beresin dulu lah yang soal Kanjuruhan itu. Kan FIFA juga tahu bagaimana mungkin itu cuma soal arah angin yang menentukan hukuman di situ kan. Jadi FIFA menganggap dia memang harus ikut di dalam penyelidikan itu tuh. Jadi keterangan FIFA itu betul-betul cerdik, bukan cerdas, cerdik itu. Momentum keributan kontroversi soal Israel tidak disebut, tetapi FIFA kemudian merasa bahwa oke, mumpung Indonesia kita batalkan, karena itu satu kesempatan Indonesia membenahi sebetulnya PSSI dan peristiwa-peristiwa yang ada di Malang pada waktu itu harusnya diperiksa ulang. Kira-kira begitu kata FIFA kan. Kan FIFA bilang oh, kami menunggu permintaan dari PSSI untuk yang dipimpin oleh Erick Thohir dan dengan bantuan Presiden Jokowi untuk memeriksa kembali atau menjadi expert di dalam soal Kanjuruhan tuh. Nah itu sebetulnya berita bagus buat area-area Malang tuh karena kasus ini akhirnya bisa dipertahankan suhunya, tidak diabaikan aja melalui keputusan-keputusan atau sistem pemeriksaannya agak aneh kemarin. Yes, oke. Nah, ini saya kira ini bagian yang paling penting dari ribut-ribut soal penolakan timnas Israel itu, hubungan Pak Jokowi dengan Ibu Megawati. Karena jelas itu pasti instruksi Ibu Megawati lah, kalau kita lihat dengan sikap PDIP itu dan ini disuarakan kelihatannya memang sengaja diamplifikasi besar-besaran oleh PDIP gitu ya, penolakan ini mulai dari kepala daerahnya, kemudian di anggota parlemen dan gitu. Nah, sementara Pak Jokowi itu seperti saya sampaikan kan betul-betul kelihatan betapa kecewanya luar biasa ya, karena menurut Pak Jokowi ini susah payah sekali mereka berusaha untuk menjadi tuan rumah tiba-tiba batal begitu saja, dan saya kira pasti yang disalahkan meskipun Pak Jokowi tidak berani langsung ya PDIP, bukan seperti kita bilang kalau kemarin umat Islam yang nolak, itu bisa dianggap anjing menggonggong saja lah gitu dan kafilahnya bisa berlalu gitu, Pak Jokowi berlalu. Jadi poinnya ada pada Pak Jokowi sekarang. Memang merugikan netizen, tetapi netizen tahu bahwa ini kelakuan PDIP yang membuat semua soal ini jadi rumit. Jadi sekali lagi kita bisa hitung, ya dukungan pada PDIP pasti menurun karena ini kan fanatik nih, pemilih bola kan fanatik. Mereka tadinya berharap bahwa ada dukungan pemerintah sehingga mereka bisa nonton bola, tapi PDIP memanfaatkan itu sebagai momentum politik untuk naikin elektabilitas. Yang terjadi justru sebaliknya tuh, elektabilitas PDIP kalau dihitung per sekarang itu pasti drop kan. Jadi nggak mungkin orang menganggap bahwa yang dilakukan PDIP itu demi nasionalisme, nggak ada di situ. Di situ pikirannya tuh, dan netizen nggak peduli kan, karena soal konflik Indonesia Israel Palestina kan banyak netizen yang nggak tahu tuh apa urusannya sih. Kalau mereka bertanya-tanya karena mereka nggak tahu sebetulnya, mereka cuma ingin ada pertandingan bermutu yang bisa mereka saksikan sambil berjudi. Udah biasanya begitu juga di para penjudi juga marah pada PDIP kan, karena bandar-bandar sebetulnya udah skornya udah di tangan. Ternyata berubah itu. Jadi di situ konyolnya satu peristiwa yang sifatnya olahraga dan menghibur itu dicampuri dengan urusan politik karena ada momentum untuk 2024. Nah itu artinya kita nggak pernah belajar bagaimana sebetulnya menikmati olahraga sambil berpolitik. Kan bukan mencampurkan, tapi menikmati permainan di lapangan hijau sambil tetap mengingat bahwa Palestina itu punya hak untuk merdeka. Kan bisa sebetulnya kan bisa dibuat setelah selesai bertanding, dibikin poster-poster tuh supaya sensasi dunia juga, supaya dunia juga menghargai Indonesia. Oke, dikasih kesempatan untuk bermain di lapangan bola, tapi setelah itu Indonesia menganggap bahwa ini tidak berarti kami melupakan kekejaman Israel di Palestina. Kan begitu mestinya tuh. Itu lebih bagus, lebih diplomatis sebetulnya. Ya, dan satu hal yang pernah kita juga sampaikan, ini kegagalan Indonesia ini meyakinkan FIFA itu, saya kira ini menunjukkan betapa posisi atau daya tawar Indonesia itu di depan FIFA itu lemah. Kita coba ingat kemarin Piala Dunia kan, sebenarnya FIFA yang sudah mulai mencampur adukan itu dengan melarang Rusia yang ikut bertanding karena invasi ke Ukraina.
Dan kemudian tuan rumah Qatar misalnya punya posisi tawar bahwa soal tidak boleh ada kampanye LGBT. Padahal itu kan kalau dari sisi HAM dunia itu adalah hak dari dunia gitu. Tapi FIFA justru mengancam negara-negara atau timnas yang akan mengkampanyekan LGBT. Artinya sebenarnya ya posisi FIFA itu sebenarnya nggak kaku-kaku amat seperti sekarang dalam hubungannya dengan Indonesia itu gitu loh Bung Rocky. Betul, FIFA ini kan juga organisasi yang dia mesti ada terus dan dia tahu bahwa semua isu hak asasi manusia akan muncul dalam event-event olahraga semacam ini kan dari zaman apa dulu peristiwa Olimpiade di Berlin yang tim Israel itu dihajar itu di Munich itu peristiwa Munich itu jadi berlanjut terus. Jadi FIFA punya catatan sejarah tentang aspek politik dari olahraga sepak bola terutama tuh. Dan FIFA dia bisa pilih-pilih aja tuh. Oke, ini sebetulnya masih bisa ditangani lah. Nah di kita itu soalnya harga mati bahwa Israel nggak boleh masuk di situ dengan dalil Soekarno tuh. Tentu Soekarno juga kaget kok dibawa-bawa lagi nama saya itu. Karena mungkin Soekarno merasa dia ada alasan pada waktu itu sehingga dia bentuk bahkan dia langsung bikin Konevo kan apa namanya itu untuk menandai Olimpiade itu. Tetapi yang sekarang itu betul-betul sekedar aspek personal. Karena Ibu Mega bersaing dengan Pak Jokowi, Ibu Mega membaca arah Pak Jokowi dalam soal tuan rumah ini, lalu Ibu Mega keluarin instruksi supaya jangan ada kabupaten atau pemerintah daerah yang menyetujui itu tuh. Itu jadi blundernya di situ. Ibu Mega tidak hitung bagaimana netizen bereaksi karena ini hobi seluruh bangsa ini. Mereka yang pro Israel maupun anti Israel itu doyannya menonton bola sebetulnya kan. Jadi itu soalnya tuh. Jadi kelihatannya memang nggak ada tim yang mau bikin prediksi atau bikin kalkulasi tentang soal-soal semacam ini. Di PDIP nggak ada, di timnya Ganjar nggak ada, di timnya Erick juga nggak ada tuh. Jadi berantakan lah. Nah itu sebetulnya kutukan terhadap kedunguan karena nggak mampu untuk mengantisipasi konstituennya, reaksi konstituennya. Ya sedih banget sudah dungu dan dikutuk lagi. Oke. Iyalah marah lah semua orang. Orang mau dapat hiburan sambil mungkin ngabuburit itu kan tiba-tiba hilang kenikmatan itu hanya karena urusan politik. Ya, udah lewat Bung karena udah lewat sebetulnya kan itu. Karena kan tapi Juni. Ya, itu bulan Mei nanti. Tapi marahnya sekarang kan. Iya. Marahnya karena harga-harga sembako juga makin mahal, beras-beras juga juga mahal gitu saya kira. Kalau boleh. Oke, baik terima kasih Bung Rocky. Tetap 0%. Ya udah bersabarlah. Mungkin ada event lain yang kita bisa lebih bijak untuk menangkar. Yes. Oke, thank you Bung Rocky.